Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita tahu bahwa nikmat ini adalah titipan yang ada konsekuensi pertanggungjawaban pun insyaallah ya. Maka pastikan setiap nikmat yang kita peroleh ini bisa kita konversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nikmat umur, fima afna, akan ditanyakan untuk apa umur kita. Maka pastikan setiap lewat detik-detik umur kita harus terkonversi menjadi ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Dan kita tahu di antara definisi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho, perkataan dan perbuatan, lahir dan batin. Maka mari kita takar apakah setiap perbuatan atau perkataan kita termasuk yang kategori tadi itu, dicintai oleh Allah atau tidak. Insya Allah duduk kita hari ini bagian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadir dalam ayat-ayat dan di dalam hadis-hadis bahwa kedudukan ngaji seperti ini itu tinggi, insya Allah ya. Maka kalau panjenengan didudukkan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita, insya Allah. Dalam satu riwayat Rasulullah menyebutkan bahwa di antara orang yang paling pantas menyesal adalah ketika lewat waktu satu saat kemudian tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang paling pantas menyesal. 1 jam berlalu kok kita melakukan aktivitas yang tidak ternilai ibadah, yaitu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka dialah orang yang paling pantas menyesal. Sebagian dikatakan min alamati, di antara ciri berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita lihat di dalam hadis Arba'in nomor 12 ya. Misalnya tentang di antara min husni islamin mar'i tarkuhu malayakni. Di antara keindahan, keelokan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat dirinya. Zaman sekarang ini penting nih, ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati pegang gadget, nyekrol, nonton 1 menit, tahu-tahu seperempat jam. Lihat status WA. Itu murojaah kita pertama ketika bangun tidurnya enggak? Bukan Quran jadi murojaah. Bangun tidur lihat HP, lihat WA, itu yang di murojaah kita harian. Kalau itu kita lakukan terus menerus, masuk di dalam yang bertentangan dengan hadis tadi, min husni islamin mar'i tarkuhu mala yakni. Di antara keindahan, kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak perlu. Maka mudah-mudahan rahmat Allah berupa kita didudukkan di majelis seperti ini. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan, insya Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi pemantas kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa mempelajari seluruh risalahnya step by step sampai kita dipanggil, sampai kita meninggal. Mudah-mudahan kita hidup di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika dipanggil juga termasuk dalam kategori yang husnul khotimah. Amin. Ini yang kita minta setiap hari. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Di sebagian sujud kita minta, ya Allah, saya mohon kepada Engkau agar berujung dengan husnul khotimah, dengan kematian yang baik. Terlebih bagi yang sudah di atas 50 tahun, kan sebentar lagi. Gini bang, suka tidak suka kalau sudah di atas 50 tahun ya sudah dekat. Udah dekat lah. Kadang-kadang kita mengukur dari nasab kita. Allah demen bapakku ya 75 tahun nih, 80 tahun. Saya kata 50 isi selawat tahun ini siswi. Enggak demikian Bapak Ibu.
bahwa ternyata kematian bisa datang setiap saat. Maka pagi ini saya ingin menyampaikan kepada panjenengan, saya nggak diberitahu materinya apa, Pak. Jadi maka saya mencoba mengajak jenengan untuk menjadi orang yang cerdas versinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan cerdas matematikanya, fisikanya dan lain sebagainya, tapi cerdas menurut versi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi lambaran ke depan bagaimana kita bersikap. Sebagian orang mengatakan kalau lulus kumlot itu cerdas. Tapi Rasulullah menyebutkan ketika ada seorang sahabat bersama Rasulullah yang duduk-duduk, tiba-tiba seorang Ansor datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdol, siapa sih mukmin yang afdol, yang utama di dalam agama Islam ini? Maka Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa, mereka yang paling baik apanya? Akhlaknya, adabnya, akhlaknya. Kata Rasulullah, yang paling utama di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Maka ini harus kita kedepankan. Jangan lihat pola pendidikan di negeri yang sekarang maju pesat, baik secara fisik maupun mental. Ini bicara di luar persoalan keyakinan. Jangan lihat nih, Cina itu sekarang, saya sebagai orang teknik, saya latar belakangnya teknik, saya belajar di teknik kimia UGM dulu. Itu melihat perkembangan konstruksi di sana atau ilmu-ilmu yang semisal dengan itu luar biasa. Di jembatan-jembatan dibangun dengan luar biasa. Saya mencoba lihat metodologi pendidikan mereka bagaimana. Ternyata umur kelas di Indonesia kelas 1 sampai kelas 3 lah, itu nggak belajar lain-lain kecuali adab. Bagaimana dia nurut sama orang tua, dia baik sama orang tua, tahu caranya ngosek WC, tahu caranya nyapu depan rumah, itu begitu itu. Nggak diajari baca tulis sama sekali. Kemudian ketika tumbuh dewasa, hari ini tantangan zaman adalah gadget, ya enggak? Setan gepeng ini loh, ini setan gepeng ini. Ini setan yang luar biasa pengaruhnya kepada anak-anak kita. Dia nge-game seharian, kemudian tumbuhlah kalimat-kalimat jelek, ya kan? Saya yakin persoalannya dengan saya sama. Anak kita jadi mengenal rokok, jadi mengenal ini itu gara-gara HP awalnya, subhanallah. Jangan lihat, jangan bisa lihat di YouTube nanti ada tuh. Bagaimana pendidikan Cina mengajarkan kepada anak yang nggak patuh ke orang tuanya, misalnya HP-an terus, didatangkan tentara sama pemerintah ke kamarnya, ke kamar anak-anak itu. Jadi mereka yang bangkang ke orang tuanya didatangkan, bukan lagi urusan orang tuanya, tentara yang didatangin, ada 2 atau 3 orang dibawa ke camp tentara, dikembalikan ke orang tuanya ketika sudah dalam kondisi baik mentalnya. Bayangin tuh, segitunya pemerintah peduli terhadap pendidikan. Sekarang banyak orang mengeluh, remaja-remaja ke saya itu subhanallah, galak orang tuanya pol-polan. Ini problematika yang kita alami sekarang, hari ini memang seperti ini. Onji, sebelum saya lanjutkan, saya menerangkan tentang masjid ini. Saya Ramadan kemarin kan kesini sebentar, saya tuh naksir dengan sound systemnya ini, masya Allah. Pak, ini beliau kebetulan salah satu jamaah di Masjid Gunung Sempu, masya Allah. Kalau ahad pergi bareng saya sampaikan di masjidnya beliau ada musola masjid yang sound systemnya bagus. Ini yang saya maksud ini. Jadi nanti bisa konsultasi Pak yang ngurus ini nih, masya Allah. Enak, jenengan nyaman banget ininya nih, suaranya ini. Nggak banyak masjid begini ini, kecuali masjid yang diurus bener-bener. Nggak mahal juga tuh Pak, mahal banget nggak nih? Bukan persoalan mahal, persoalan settingan katanya. Saya pernah tanya dulu, masya Allah. Sampai mana tadi? Saya pendidikan. Jadi kecerdasan, kalau kita mau lihat sesungguhnya itu persoalan adab dulu, akhlak dulu. Bagaimana anak-anak kita bisa menghargai orang tua. Makanya saya sebenarnya sangat setuju jika ada program membudayakan bahasa Jawa kayak dulu. Anak ke orang tua itu ya kromo. Sekarang kan nggak ada. Kue yang di kue, subhanallah. Wis madang kurung kue, subhanallah. Bahkan kesaksian dari mungkin yang ada yang jadi guru di sini, keluarga besar saya guru semua. Adik-adik saya itu guru semua. Zaman sekarang murid-murid SMA panggil gurunya Sri. Apa Sri? Sri. Subhanallah. Namanya gurunya Bu Sri. Zaman kita mana ada kayak gitu, ya enggak? Kita ketemu aja assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, kan gitu. Sekarang subhanallah. Nah, seperti ini problematika yang harus kita benahi bersama-sama Bapak Ibu semuanya. Maka
ketika ditanyakan kepada Rasulullah tentang masalah siapa yang paling afdol mukmin di antara mukmin yang ada, yang paling baik akhlaknya, kemudian orang ini tanya lagi sore ini, fa'ayul mu'minina aqyas, ya Rasulullah, lantas siapa mukmin yang cerdas? Maka Rasulullah menjawab, adalah yang paling banyak aksaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian, itu orang yang cerdas, kata Rasulullah. Rasulullah nggak menjawab yang ahli matematika, yang ahli manajemen, yang ahli fisika, bukan. Yang paling banyak mengingat kematian, itulah orang yang cerdas. Kemudian wa ahsanuhum lima ba'dahu, kemudian dia yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Jadi kan sering dengar ayat hum fiha khalidun, gitu kan, finnar hum fiha khalidun, fil jannah hum fiha khalidun, di sorga selama-lamanya, di neraka selama-lamanya, kan gitu ya enggak? Artinya orang cerdas memilih, dari sini aja kelihatan. Kalau dia memilih dunianya yang cuma 60-70 tahun, dia tukar dengan akhiratnya, subhanallah. Sehingga orang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan hari ini, yang kita akan panen di sana, pastikan kita akan panen kebaikan di sana. Contoh kecerdasan dengan mengingat kematian banyak sekali. Dulu saya pernah ceritakan di sini tentang kisahnya Freddy Budiman. Tahu Freddy Budiman? Ya kan, seorang yang bandar narkoba besar. Gini apa nggih? Berapa? Mohon maaf, berapa jumlah pacarnya? Di Nusa Kambangan, tempat saya di Cilacap nih, sudah di penjara, masih bisa mengendalikan jaringannya dari dalam. Tiba-tiba dia berubah menjadi baik. Kapan? Ketika divonis mati. Sebelum divonis mati dia masih santai aja. Begitu divonis mati langsung pakai baju koko, jenggotan nyunah, pakai topi, dikir terus, ora tahu tinggal sholat. Itu kan ada pembimbingnya ya. Kebetulan saya dengan pembimbingnya kenal tuh. Pembimbing yang membimbing orang-orang yang mau dieksekusi itu loh. Kan dikasih, kalau Kristen rohaniawan, kalau kita ustadz, ada yang bimbing dia. Masya Allah. Begitu tahu mau dieksekusi orang yang kategori jahat kayak gitu aja, total berubah langsung. Nah ini yang namanya kecerdasan. Ini luar biasa gitu. Adik saya kebetulan brimob. Sekali waktu ditugasi seperti itu. Karena memang di sana tugasnya. Jadi kalau eksekusi itu ada 11 penembak. Dari 11 itu yang ada isinya cuma 3. Isi peluru tajam. Yang lainnya itu kosong. 1 orang komandan, 10 orang anggota. Kemudian 1 target yang mau ditembak. Ini Freddy Budiman ini ketika mau ditembak nggak mau ditutup. Saya dibuka aja. Nggak usah ditutup. Normalnya kan ditutup. Itu di tempatnya gelap, nanti jam 12 malam. Di tempat gelap gulita dan hanya ada lampu paling 1 detik, tak, gitu kelihatan titik yang tembaknya, titik hitam atau titik putih, tergantung ya. Maka semuanya menuju ke situ. Dan di antara orang yang nembak itu nggak tahu siapa yang nembak sebenarnya. Sehingga nggak ada beban, nggak ada stressing. Karena namanya orang bunuh orang walaupun petugas berat. Ya. Nah. Jangan lihat nanti di internet masih ada sampai sekarang kesaksian kejaksaan yang mengeksekusi Freddy Budiman mengatakan ada bau wangi. Di antara ciri husnul khotimah setelah kematian bau wangi. Jadi nanti di kitab ini kemudian disebutkan ciri-ciri orang meninggal husnul khotimah ketika dimandikan itu apa, ketika dimasukkan ke kuburan itu apa, ketika sepasca kematian itu apa, disebutkan dalam kitab ini. Ini judul kitabnya namanya Tamasya ke Negeri Akhirat, terjemah ini. Syekh Mahmud Al-Misri. Jadi mungkin bisa baca-baca sendiri juga. Saya kebetulan di salah satu masjid menyampaikan ini, masjid yang sebelum ini tadi, khusus membahas tentang kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Tamasya ke Negeri Akhirat, bukan tamasya ke Takarang Titis, tamasya ke Negeri Akhirat. Karena ini penting buat kita, mencerdaskan kita. Nah, Rasulullah menyebutkan ternyata kecerdasan itu takarannya adalah banyaknya mengingat kematian. Sekarang Bapak Ibu semuanya, kita sudah tahu informasi seperti ini, jelas kan? Bahwa di antara konsekuensi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah konsekuensinya taat dan patuh kepada yang dibawa. Berarti kita taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Jika lo datang hadis sahih kepada kita, kita hanya sami'na wa ata'na. Kita tidak lagi mengatakan kecerdasan ukurannya yang lainnya.
kecerdasan menurut Rasulullah SAW adalah banyaknya mengingat kematian. Dan itu betul. Maka Rasulullah dalam hadis lain juga mengatakan kafa bil mauti wa'ido. Sungguh nasihat yang paling efektif dan baik itu kematian. Kematian, semuanya. Pun juga saya dulu pernah sampaikan di sini bahwa saya itu hijrah, sadar tentang masalah agama. Itu sejak adik saya meninggal. Adik saya yang saya punya adik 5, yang tengah, yang nomor 3. Dulu baru selesai dari kuliah di Jogja, daftar pegawai negeri bulan November, pendaftaran pegawai negeri, pakai motor, kemudian boncengan, tiba-tiba kemudian dia kena jeglongan, motornya jatuh ke sini, orangnya jatuh ke sini, tampani truk, hancur kepalanya total. Saya bawa ke kuburan itu, bawa jenazah dan bawa kresek yang isinya potongan-potongan itu dari rumah sakit, kan dagingnya diambilin tuh, subhanallah. Sejak saat itu saya ngobrol sama istri saya, kita hidup nggak bisa begini. Kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan kebaikan-kebaikan. Kita hijrah total. Jadi saya hijrah dari kegiatan yang hingar-bingar kepada yang seperti sekarang. Saya ketika meninggalkan usaha itu dalam kondisi lagi maju-majunya. Untung istri itu siap, tiba-tiba miskin itu siap. Dari tukang bikin rumah sampai harus ngontrak rumah. Sampai hari saya masih ngontrak rumah. Padahal dulu pekerjaannya bikin rumah. Subhanallah. Secara ekonomi juga otomatis jadi turun sangat drastis. Tapi ada hal yang nggak diperoleh waktu itu dengan kelonggaran dibanding sekarang. Jadi ketentramannya itu berbeda. Ketentramannya itu berbeda. Dan kita justru dilembutkan hati oleh Allah dengan kesusahan. Maka di antara rahmat Allah adalah sebagian musibah yang kita terima. Sakit kita itu kadang-kadang justru membuat kita menjadi lembut. Menjadi lembut. Rasulullah menyebutkan, siapa yang memperbanyak zikrul maut, siapa yang memperbanyak mengingat kematian, ukrima bisalas, maka dia akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 hal. Ini dengan ingat-ingat betul ini. Ini pertemuan pertama, mudah-mudahan bisa menjadi landasan buat jenengan semua. Setidaknya itu yang membuat saya dulu punya lompatan untuk berkomitmen di bidang agama. Yang pertama, dia akan takjilu di dalam tobat. Dia akan segera bertobat. Orang yang tahu, ibu-ibu jenengan, sekarang hari Ahad, subuh jenengan dino Selasa sedo. Apa yang dikerjakan jenengan hari ini sampai besok Selasa? Dolan-dolan enggak jenengan? Sempet nggak ke Parangtritis? Sempet nggak kira-kira jenengan gibah? Sempet nggak kira-kira? Saya yakin jenengan akan melihat ke belakang, dosaku opo wae, utangku nang ndi wae, segera ingin diselesaikan sehingga saya menghadap Allah dalam kondisi bersih, kan gitu, gini apa nggih? Maka ini kemuliaan. Orang diberi kesadaran untuk bertobat, itu kemuliaan. Satu aktivitas yang paling dibenci oleh iblis, ya tobatnya jenengan. Bayangkan, iblis itu menggoda jenengan untuk dikipas-kipasi berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi ngobrol berdua ibu-ibu, dikipas-kipasi, nyeritake wong ya hibah. Subhanallah. Iya enggak? Jenengan terjerumus. Naudzubillah, misalnya ada orang sukses hidupnya, kedudukannya baik, tiba-tiba tergoda oleh selingkuhan, terjadilah perselingkuhan. Tapi kalau jenengan sebelum mati bertobat, diterima nggak tobatnya? Diterima, Bapak Ibu semuanya. Bayangkan udah capek-capek godain manusia tuh iblis, tahu-tahu bertobat orangnya, capeknya tuh hancur itu. Kegiatan iblisnya hancur akibat tobat jenengan. Maka mengingat kematian itu akan dimuliakan oleh Allah dengan segera bertobat. Bapak Ibu semuanya, apa sih tobat? Ucapan astagfirullah wa atubu ilaih, kemudian diikuti dengan sunnah sholat tobat 2 rakaat. Ini salah satu sholat yang ada sebabnya. Maksudnya apa? Bukan sholat mutlak maksudnya. Sholat yang ada sebabnya, maksudnya sholat yang bisa dilakukan di waktu terlarang. Ba'da asar sampai maghrib boleh sholat nggak? Asalnya boleh nggak?
Jadi udah sholat asar sampai maghrib, sholat 2 rakaat boleh nggak? Nggak boleh, haram. Ba'da subuh tadi sampai suruk, boleh nggak sholat? Nggak boleh. Tapi kalau jenengan berdosa, misalnya ba'da asar, jenengan sama suami, dosa nggak itu? Nesu-nesu, sholat 5 pokoknya sampai 5 pokok misalnya, kita angkat suara, itu dosa nggak itu? Dosa. Hukum tobat bagi orang yang berdosa menjadi wajib, bukan lagi sunnah. Orang yang menunda tobat dosa tersendiri. Di dalam kitab disebutkan demikian. Maka jenengan kemudian bertobat pada asar. Pada asar, astagfirullah wa atubu ilaihi, ya Allah saya keliru ya Allah. Saya bertobat kepadamu ya Allah. Kemudian jangan ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, boleh ya? Boleh, boleh. Karena termasuk sholat yang ada sebabnya. Karena kalau ditunda, ya kalau nggak mati jenengan. Ternyata waktunya jenengan sampai maghrib bagaimana? Maka disegerakan bertobat. Dan inilah diantara cara Allah muliakan orang yang banyak mengingat kematian, yaitu dengan cepat dia bertobat. Sebagaimana tadi Freddy Budiman, begitu tahu mau mati tobat kan? Waktu belum diberitahu, orang urusan. Dia tetap mengedarkan narkobanya, subhanallah. Begitu tahu mau mati, dia sadar. Yang kedua, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan menyegerakan ibadah. Kalau tahu jenengan Selasa meninggal, jenengan saya yakin banyak sholat gitu bagi. Mbok menawa duit jenengan duit emas, mau dikasihkan sedekah, iya enggak? Iya enggak? Gini betul mati bu? Gini betul? Apa enggak lah tak gawa mati, tak enggo, gawanya kuburan, enggak? Gini bang ya. Jenengan akan lebih memikirkan manfaat atas harta saya untuk nanti ketika di kuburan, apa kan itu jenengan pikirannya. Gini bang ya. Maka kita akan sangat bersemangat di dalam ibadah. Ini kemuliaan Bapak Ibu. Jenengan dibuat sadar ibadah itu kemuliaan. Enggak semua orang diberi kesadaran untuk semangat ibadah. Maka coba jangan praktekin. Kalau jenengan mau sholat kok males, inget-inget mati, saya yakin jenengan punya energi tiba-tiba langsung semangat. Bahkan Rasulullah menyebutkan, sholatlah sebagaimana sholatnya muwadiin, sholatnya orang yang mau mati. Jenengan sholat, sama-sama sholat, menghadirkan keadaan hati di mana nanti setelah sholat saya mati dengan tidak beda, ibu-ibu rasanya. Ya Allah, iki sholat terakhir saya. Muwadiin itu orang yang mau mati, orang mau dieksekusi, ya kan? Mau mati, dia sholat yakin nangis-nangis itu. Beda dengan sholat anak saya urip masih 10 tahun kaso. Cuma biasa aja sholatnya. Maka itu yang sering saya hadirkan. Dan inilah satu di antara 5 cara mendapatkan sholat khusyuk, yaitu menghadirkan keadaan di mana kita sholat seperti orang mau meninggal. Ibu-ibu semuanya, ibu-ibu, bapak-ibu semuanya, ingat nggih. Di antara penduduk neraka jahanam yang paling bawah itu adalah orang munafik. Ini ngisore wong kafir loh, orang munafik itu. Fidarkil asfal minan nar, di keraknya neraka jahanam. Di antara ciri kemunafikan, An-Nisa 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang yang ketika dia hendak berdiri untuk sholat, ilmu alat nih. Bisa membaca itu baru ilmu alat, Bapak Ibu. Ilmu alat untuk bisa mengetahui petunjuk. Target akhirnya jenengan paham atas petunjuknya, bahwa Al-Quran istimewa setiap jenengan membacanya, walaupun itu dapat pahalanya, iya. Setiap satu huruf 10 kebaikan, iya. Tetapi sesungguhnya ada hal yang lebih besar untuk itu, yaitu petunjuk. Namanya petunjuk itu harus dipahami, Bapak Ibu. Gini, makanya saya kebiasaan di rumah itu dengan anak-anak, dalam satu hari itu minimal memahami pagi 1 ayat, siang 1 ayat, malam 1 ayat. Kita baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Kemenak. Untuk 1 ayat itu kita pahami. Kenapa? Dulu para sahabat menjadi faqih karena seperti itu. Sampailah asar kepada kita tentang tidaklah sahabat belajar Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW lebih dari 10 ayat menambah, nggak mau, kecuali yang 10 ayat itu dia udah paham tentang hukum-hukum yang terkandung, perintah dan larangannya, serta amal apa yang ada di ayat itu, baru dia pindah ke ayat berikutnya. Seperti itu polanya. Makanya kalau menunjuk imam, menjadi imam, salah satunya kan dia harus faqih, baru yang qori. Wong pinter maca Quran, kalau wong pinter alim ilmu agama, nek podo-podo iso imam, menurut saya didahulukan siapa? Didahulukan yang faqih.
Kalau podo-podo pinter baru yang suaranya tajwidnya bagus. Itu. Kenapa? Karena fakih kedudukannya di atas qori. Itu. Makanya sekali lagi, pastikan kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan tujuan untuk memahami sesuatu. Saya yakin kalau jenengan sudah paham ini sampai mati nggak selesai itu sekian ayat itu. Jenengan satu hari misalnya 5 ayat nggak selesai sampai mati itu untuk paham. Nggak sempet buka-buka WA apa itu status-status dan sebagainya itu nggak sempet nonton insya Allah, karena lebih nikmat, lebih indah berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagian dengan menghafalnya, masih muda menghafal Quran, masya Allah. Tujuannya apa? Seperti Imam Syafi'i, begitu hafal nanti begitu datang dewasa pemahaman lebih mudah. Walaupun belum paham nggak apa-apa. Tapi bagi kita orang tua sudah saatnya untuk sebagaimana para sahabat, yaitu memahami setiap kandungannya. Jangan sampai lewat ayat kok kandungan nggak paham, tiba-tiba mati bagaimana? Nah, diantaranya Quran surah An-Nisa 78. An-Nisa 78 ya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Jenengan ada dimanapun, kematian pasti akan menemui jenengan. Walaupun kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun jenengan berada di gedung yang sangat kokoh. Ini cerita peperangan nih. Di gedung yang nggak tembus bom saja, kematian pasti mendatangi kita. Sebagaimana tadi saya terangkan, pemain bulu tangkis itu 17 tahun sudah membentengi dirinya dengan makanan yang baik, olahraga yang baik, disediakan pendamping dokter di tempat yang aman, jauh dari Cina ke sini dalam rangka untuk mati. Gini apa lagi? 17 tahun loh, subhanallah. Ada videonya loh. Kalau nggak jadi pengingat buat kita, lantas jenis pengingat seperti apa lagi untuk menyadarkan kita, Bapak Ibu? Saya ketika melihat video itu, saya nangis kenapa? Deleng dewe maksudnya, ya Allah, iso ngono kuwi toh meninggal. Sebagaimana adik saya baru lulus lagi mekar-mekarnya, putri, masya Allah, tahu-tahu meninggal seketika. Bayangin, bisakah itu terjadi dengan kita, Bapak Ibu? Bisa banget, bisa banget. Maka kita tuh harus sadar, betul-betul sadar. Ayat-ayat tentang kematian dalam Al-Quran itu banyak jumlahnya. Artinya apa? Kedudukan mengingat mati itu memang luar biasa, Ibu-ibu. Akan mencerdaskan kita. Quran surah Ali Imran 168. Ini kisah tentang saudaranya pergi perang. Sementara ada saudaranya yang duduk-duduk di rumah nggak pergi perang. Alladzina qalu li ikhwanihim waqa'atu. Orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang yang meninggal. Kata dia, kalau saja mereka lau atau una makutilu, seandainya saja mereka sedulur-sedulur kuwi mau orang mangkat perang, yakin orang mati, kata dia. Alladzina qalu li ikhwanihim, orang-orang yang mengatakan kepada saudara yang meninggal itu. Maka kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, kul, katakan kepada Nabi Muhammad, fadru'u an anfusikumul maut in kuntum shodiqin. Kata Allah, katakan tuh kepada orang yang mengatakan, nek orang mangkat perang, orang mati loh. Mereka nggak mati loh. Guru-guru mangkat perang mati. Katakan kepada mereka, nanti jikalau kematian datang kepadamu, cegahlah, fadru'u, cegahlah kematian itu. Nek bener-bener kue wong bener. Nah, itu tadi sudah diusahakan senam pagi ibu-ibu tiap hari, makanan dijaga, pola makan sudah sesuai dengan aturan dokter. Kalau saatnya tiba sudah jenengan nggak bisa apa-apa. Maka ingat-ingatlah ini. Mudah-mudahan dengan seperti ini jangan jadi lembut hatinya. Boro-boro mikir berselisih dengan tetangga, malu. Orang kalau mengingat mati, lah harap geser otong ini mikir, yonek lagi geseh aku mati piye. Subhanallah. Maka Bapak Ibu semuanya, buah ngaji itu jenengan wajib jadi orang baik. Kalau ngaji kok jenengan menjadi orang yang ini masalah ini. Kalau ngaji kok jenengan justru bermasalah dengan ini masalah. Kalau ngajinya benar, yakin jenengan akan sangat sinkron dengan lingkungan panjenengan apapun keadaannya. Ya di Jogja macam-macam manhaj berbeda-beda, tata cara ibadah berbeda-beda kadang-kadang ini. Ya sesama muslim kadang-kadang saling cerah, subhanallah.
Ingat Bapak Ibu, kita itu mempertanggungjawabkan nafsi-nafsi nanti. Bahwa menyampaikan yang kita yakini itu hal memang kewajiban, tapi bahwa hidayah yang bersangkutan itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan orang berbeda dengan kita kemudian kita hukumi. Banyak tuh kejadian seperti itu. Beto sithik wis ora koncoan, kah aku dek kah beto karo aku kok subhanallah. Lalu terus ngaji niki kok ning ndi? Kalau dengan pahami hadis Arba'in 42 itu. Hadis yang nomor 13 diantaranya adalah mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara panjenengan, tidak sempurna iman panjenengan hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Subhanallah. Lantas bertengkar dengan tetangga ditaruh di mana itu hadis ini? Itu saudara di situ saudara muslim secara umum. Malah kadang-kadang ono sing karo kakak ngadi gelut. Subhanallah. Kakak beradik bertengkar orang omong-omongan, la ilaha illallah. Subhanallah. Ada nggak yang gitu? Ada nggak? Kok kakak beradik? Orang omong-omongan setahun. Kata Rasulullah, fahuwa kasaf idami. Wong ora omong-omongan setahun kalau sedulur iki padha karo wis nyembelih, kata Rasulullah. Padha karo udah menumpahkan darah saudaranya, subhanallah. Berapa lama boleh ngomong-ngomongan, berapa lama Ibu-ibu? Berapa lama? 3 hari. Syariat Islam itu mengakomodasi. Nek nesu tadi sedulurku 3 hari. Baru jenengan sudah harus normal lagi, baik lagi. Subhanallah. Itu buah ngaji begitu itu. Ya kalau ngaji kita tidak membuat seperti itu, lantas kita ngajinya taruh di mana? Itu yang saya katakan. Seandainya jenengan terstruktur, oh hadis Arba'in selesaiin tuh hadis-hadis utama nih. Oke. Jawamiul Kalim, hadis-hadis yang pendek tapi kandungannya besar. 42 hadis, paham, setahun selesai, gitu loh. Sehingga jamaahnya nanti jadi kuat di dalam pengetahuan. Karena yang perlu pahami ini bahwa hidayah itu dua nih, hidayah irsyad wal bayan dan hidayah itu taufik. Bapak Ibu, irsyad wal bayan adalah hidayah ilmu. Seperti ini nih, seperti ini. Saya menyampaikan kepada panjenengan namanya hidayah irsyad wal bayan. Hidayah jenengan dapat ilmunya, tapi untuk mengeksekusi ilmu itu menjadi amal soleh butuh taufik dari Allah, yaitu izin agar ilmu menjadi amal. Banyak orang tahu ke masjid itu kebaikan, ini mangkatnya masjid itu cerita lain, ada alasan ini macam-macam. Gini bang, ibu-ibu tahu nggak bahwa yang namanya ghibah itu elek? Tahu nggak? Nih ketemu orang ghibah orang lezat. Para ulama itu menyebut ghibah itu lezat katanya. Nek wong ketemu wong loro ora ghibah tuh koyo sayur tanpa garam katanya. Wong wedok ini banyak, hati-hati ini. Padahal bahayanya ghibah seperti apa? Makan bangkai saudaranya. Kenapa coba seperti makan bangkai saudaranya? Kenapa coba? Itu ayat Al-Qur'an loh itu. Kenapa kok orang ghibah itu seperti makan bangkai saudaranya? Iya, Pak Ibu. Mayit itu mayit. Jenengan tinju pukul balas enggak itu? Menang baik toh? Dicubit, mayit, nesuran. Enggak, dia diam aja. Orang ghibah itu gitu. Ghibah artinya menceritakan keburukan orang lain yang orangnya enggak ada di situ. Kan nggak bisa klarifikasi. Itu loh si Busri kayak loh, dia bisa konfirmasi enggak? Enggak bisa. Karena dia jauh dari kita. Subhanallah. Hati-hati yang sedemikian ini. Jadi sekali lagi mengingat kematian yang banyak itu akan terhindar dari yang sedemikian itu. Dan walaupun jenengan berlari dari kematian seperti apapun tetap akan didatangi. Contoh Quran surah Jumat ayat ke-8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalau jangan pahami itu nangis tuh. Kematian yang jenengan selalu lari, tidak ingin ketemu darinya, tetap akan menemui jenengan. Sebagaimana tadi, sudah berusaha sehat, sudah berusaha agar panjang umurnya, tetap akan ketemu. Dan di akhir ayat dikatakan apa? Jenengan akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui tentang yang ghaib dan yang nyata. Dan pada waktu itu jenengan akan diberi, ini loh hasil perbuatanmu dulu di dunia. Semuanya diperlihatkan dengan jenengan. Bayangin ibu-ibu, hari itu
kalau kita dibuka kitabnya, betapa malunya kalau isinya ternyata elek-elek, subhanallah. Maka di antara fikih belajar sholat, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, kita itu akan bertemu dengan Allah 2 kali, Bapak Ibu, yaitu di dunia ketika sholat, di akhirat ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang pada pertemuan pertama memberikan hak secara penuh, berarti sholatnya tenanan, nggak males-malesan, tahu fikihnya dengan sempurna, hadir hatinya, nanti ketika dihisab mudah. Jadi nggak tahu nggih? Inna, sesungguhnya awwala, yang kali pertama, yuhasibul bihil abdu yaumal qiyamah min amali sholatuhu. Amal yang pertama akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba adalah sholatnya. Ketika bagus, maka faqad aflaha wa anjaha, maka dia orang yang berhasil dan beruntung. Tetapi jikalau fasadat, sholatnya jelek, faqad khaba wa khosiro, maka dia orang yang gagal dan rugi, subhanallah. Maka coba ingat-ingat, kita itu akan ketemu dengan kematian, kita akan berhadapan-hadapan dengan Allah. Satu masa di mana kita akan ditanya tentang nikmat yang kita peroleh hari ini. Coba kalau kita ingat itu, oh yo sempet mikir ya, Allah tahu yang gaib dengan yang syahada loh. Yang jenengan hatinya di lintasan ada apa, tahu loh. Allah tahu itu. Jenengan terlintas hatinya apa gitu. Maka di antara ciri bertakwa, merasa sampaikan di sini, ciri orang bertakwa kalau jenengan dibuka, hatinya ditaruh di nampan. Isi hatinya jenengan, apa wae ditaruh di nampan. Kemudian diedarkan ke lingkungan, jenengan nggak malu, itu takwa itu. Paham maksudnya Ibu? Jenengan hatinya jenengan rasanya apa wae? Ditulis, wah aku jelek banget orang si fulan. Dia taruh di nampan, diedarkan ke lingkungan, orang tahu isi hatinya jenengan nggak malu, itu takwa itu. Itu takwa, dan itu salah satu penyebab husnul khotimah, yaitu kesesuaian antara hati dengan ucapan. Salah satu yang membuat orang mendapatkan su'ul khotimah, meninggal yang buruk, adalah tidak sesuainya hati dengan ucapan. Ini disebutkan di sini, kitab ini nomor 7. Di antara ciri orang yang bakal mendapatkan su'ul khotimah adalah orang yang ucapannya dengan hati itu berbeda. Serigala berbulu domba, dan ini menyakitkan memang. Saya dulu di bisnis perumahan, sampai hari ini uang tertahan di luar kalau dinilaikan 1 M lebih. Ada satu orang yang saya anggap baik, 450 juta uang saya diembat. Padahal ya Allah, baiknya orang ini, udah tanggap orang tua, sampai sekarang saya juga urus. Bahkan salah satunya diantaranya yang 75 juta udah meninggal. Subhanallah. Nah, ini memang bahayanya serigala berbulu domba. Makanya diantara ciri su'ul khotimah adalah orang yang kesesuaian antara ini dan ini tidak pas. Itu menjadikan, padahal nanti kita akan dikembalikan kepada Allah, kita nggak bisa mengelak. Seluruh perbuatan kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba jangan renungi, ingat-ingat hari itu. Sekarang saja jenengan bekerja, suruh LPJ, laporan pertanggungjawab dalam bentuk administrasi, keliru wis mumet gimana? Ono geseh store apa? Uang misalnya. Duh, itu salahnya nang wis mumet gimana Bang ya? Bagaimana nanti di sana? Dek ben umurmu gopo? Tanggal sakmene ngopo? Kenapa dulu begini dan begitu? Subhanallah. Subhanallah. Maka pastikan mauqifun atau pertemuan awal dengan baik, yaitu sholat. Begitu Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, bukannya Allah jawab, hambaku memujiku. 7 ayat itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita betul di bagian itu, maka Rasulullah menyebut kita akan mudah nanti di pertemuan yang kedua. Kemudian di antara ayat yang lain tentang kematian, Ali Imran 185. Nih. Ali Imran 185 ini dengan buka di rumah, tafsirnya nggih, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumul qiyamah. Justru dengan kematian itulah Allah akan menyempurnakan balasan untuk panjenengan. Tadi saya bahas di masjid sebelumnya. Jadi beliau udah dengar berkali-kali. Bahwa Allah itu akan menyempurnakan balasan itu nanti setelah kematian. Jadi kalau jenengan di sini berharap kesempurnaan balasan di sini, enggak, Bapak Ibu semuanya. Jenengan berbuat baik di sini itu visi misinya di sana yang paling utama. Di sana bukan di sini. Bahkan kebanyakan orang soleh itu buahnya diambil di sana.
Jadi saya kadang-kadang suka nggak habis pikir juga kalau ada ustadz mengatakan sedekah samene itu jenis orang kurang pas juga itu. Rumusnya itu. Tetapi persoalan bagaimana tata urutannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang soleh itu kebanyakan ditunda untuk akhiratnya, Bapak Ibu. Maka hati-hati Bapak Ibu di antara nawakid Islam. Nawakid itu pembatal. Jadi dengan sholat sah kalau Islam kalau nggak Islam kan nggak sah. Tapi orang bisa jadi keluar dari Islam gara-gara melakukan pembatal ke Islam. Nawakid itu pembatal. Ada kitab namanya Nawakidul Islam. Ada 10 hal yang membuat orang keluar dari Islam. Contoh, dia mengolok-olok syariat Islam. Kata-kata, ala di pahala lagi bentuknya apa? Abang apa ireng apa ijo? Nyatanya gue salat kowe miskin kowe. Ini bisa keluar nih. Nggak langsung, ada prasyaratnya. Tapi itu berpotensi dengan batal syahadatnya itu. Itu dibahas di dalam kitab sholat, subbab syarat-syarat sholat ada 9 nih. Syarat-syarat sholat ada 9. Salah satunya Islam. Berarti kalau membahas Islam, berarti membahas apa yang membatalkan Islam seseorang. Berakal, mumayyiz, atau misalnya menutup aurat bagi yang mampu. Saya ketika cerita menutup aurat bagi yang mampu, penjabarannya itu Masya Allah, menutup aurat bagi yang mampu. Berarti ini orang mampu, sholat orang nggak tutup aurat, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Orang di penjara ditelanjangi, data waktu duhur, orang Islam tetap sholat nggak? Tetap sholat tanpa bersuci, tanpa baju, boleh nggak? Boleh. Wong dia nggak mampu. Ini orang terus dengan sholat dewean nang kamar, peh orang delok, orang kelambi, batal, nggak boleh. Nah itu di dalam bab syarat-syarat sholat. Nah itu rinciannya luar biasa. Ini yang saya katakan, kalau ngajinya dengan terstruktur itu begitu itu maksudnya. Sehingga dalam satu waktu dengan selesai syarat sholat yang 9. Selesai tentang masalah rukun sholat, selesai tentang masalah wajib sholat. Itu aja di berbeda madhab nih. Di madhab Syafi'i ada sunnah aba'ah, di dalam madhab Hambali namanya wajib. Beda hukum itu nih. Sama-sama sholat. Makanya penting mempelajari lintas madhab supaya kita tidak gumunan. Tidak gumunan. Mung goro-goro bismillah jarwa gelut. Kadang-kadang nek sing ora ngerti. Alah kayak kok ora bismillah ora seru, siji seru. Ayo kadang-kadang gelut karena enggak paham. Kemudian terakhir Bapak Ibu semuanya. Di ayat Al-518 ini dikatakan faman zuhziha anin nar. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam, wa udkhilal jannah faqad faz, kata Allah. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam, kemudian konsekuensinya berarti dimasukkan ke surganya Allah, maka dialah orang yang sungguh-sungguh mendapatkan kemenangan. Dan di ayat dikatakan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu kesenangan sementara yang memperdayakan. Bapak Ibu, ini saya nggak akan bahas dalam, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi. Secara prinsip seluruh kesenangan yang jenengan peroleh hari ini secara zatnya itu bisa memperdayakan jenengan kalau jenengan nggak dapat anugerah dan rahmat dari Allah. Ini penjabarannya luar biasa ayat ini. Di masjid sebelumnya saya bahas ini tadi, khusus tentang ayat ini. Jadi hati-hati. Kesehatan panjenengan yang membuat jenengan senang. Kalau kesehatan jenengan tidak untuk beribadah kepada Allah, justru untuk bermaksiat kepada Allah, itulah memperdayakan. Dan kebanyakan manusia diperdaya justru dengan yang seperti itu. Sejarah mengatakan kepada kita, mau nggak jenengan punya anak dinamai Korun? Mau nggak? Sugih boten Korun? Sugih loh. Kok jenengan boten turun dan anaknya jalangi Korun? Karena Korun dengan kekayaannya dia ditenggelamkan ke dalam bumi. Gini bang, mau nggak punya jenengan anak-anak jenengan namanya Fir'aun? Mau nggak? Raja loh. Sebagian dunia dikuasai dia loh. Raja. Kalian buatin punya anak namanya Fir'aun? Gagal dia diberi kelebihan. Namrud, separuh dunia milik dia. Bayangin. Mau nggak punya anak namanya Namrud? Nggak mau. Kenapa? Karena dia gagal dengan kesenangan. Rajanya dia, kekuasaannya dia justru memperdaya dia, membuat dia masuk ke neraka jahanam. Maka sejarah mengatakan justru orang-orang yang diuji dengan kesulitan berhasil. Contoh Bilal bin Rabah, miskin tapi masuk surga lebih cepat. Masya Allah. Gini bang, ini bukan motivasi berarti kan nek ono aku miskin baik, bukan. Maksudnya ridho bil nek jenengan sugih, pastikan sugih yang jenengan itu untuk bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Itu loh, itu namanya orang sabar di dalam kekayaan. Salah dipahami ibu-ibu? Bayangkan kaya raya Masya Allah, anaknya beli tiket Coldplay
pendukung LGBT 10 juta dibeli 2 anak 20 juta. Subhanallah. Itu kalau untuk biayai anak saya mondok setahun punjul. Anak saya mondok cuma 650.000 per bulan. Ini di kayak saya, berarti itu meh rong tahun kan itu. Hanya untuk beli tiket konser musik, subhanallah. Itu yang namanya kesenangan memperdayakan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi hati-hati Bapak Ibu semuanya. Kalau jenengan sekarang diberi kelebihan dengan ilmu, mungkin jenengan berkelebihan jadi orang pintar, dengan kedudukan, hati-hati. Semua itu bisa berpotensi memperdayakan panjenengan kalau enggak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jikalau ada 1-2 pertanyaan, monggo. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini bisa membuka hati kita seluruhnya dan kita dirahmati oleh Allah dalam sisa hidup yang tidak tahu sampai kapan, dan mudah-mudahan kita sama-sama diberi umur yang barokah insyaallah. Wa khairu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kondur kepada Pranoto Coro monggo.